Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sasmita Wicaksono akan memberikan sedikit bahasan kepada kita semua tentang mengapa kita ini sebagai orang tua sering terjadi pertengkaran, sering bertengkar dengan anak-anak kita hanya karena bakat anak kita ini tak sesuai atau tak sama dengan bakat kita sebagai orang tua. Ada kalanya seorang anak itu bakatnya sama dengan orang tuanya, entah dengan ayahnya atau dengan ibunya, itu tak ada sebab. Tapi yang jadi masalah nih, saat salah satu dari anak kita nih ada yang bakatnya tak sama dengan kita, sedangkan kita harus memaksakan kehendak kita sebagai orang tua, bahwa aku sebagai ini kau harus jadi seperti ini, bakat aku seperti ini kau pun harus ikut seperti bakat aku. Itu tak benar cara seperti itu. Sebagai orang tua itu harus bijaksana. Jangan sampai anak kita ini merasa tertekan dengan pola pikir kita yang selalu salah, bahwa anak itu adalah milikku, kau harus kau harus mau menurut apa kataku. Seharusnya seorang orang tua itu harus bijaksana, harus memahami apa tentang bakat anak-anak kita ini. Ya, kita harus pahami betul apa bakat anak-anak kita ini. Dan sebagai orang tua itu seharusnya memahami, jangan sampai kita ini memaksakan kehendak kita sebagai orang tua, yang mana kita tanpa menyadari bahwa anak kita ini sebetulnya bukanlah mutlak murni milik kita. Kita harus menyadari bahwa anak kita ini adalah suatu anugerah dari Allah, titipan dari Allah, yang mana kita ini sebagai orang tua diberi amanah oleh Allah. Amanah apakah itu? Kita diberi amanah oleh Allah untuk membina, membimbing, mengarahkan, menjadikan anak kita ini manusia yang berakhlak, menjadikan manusia yang berbudi luhur. Oke, itulah. Jadi kita jangan serta-merta menguasai, merasa kau ini anak aku, kau harus pahami aku sebagai orang tua. Aku yang sebagai ini, kau pun harus sama seperti aku sebagai ini. Nah, itulah. Itu pola pikir yang tak benar. Oke? Setiap anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini mempunyai bakat yang berbeda. Bakat masing-masing anak ini berbeda dengan kita. Ada kalanya 1-2 anak ini salah satu dari mereka ada yang sama dengan bakat kita. Kalau bakatnya sama dengan bakat kita, itu ada masalah, ada sebab. Yang menjadi masalah itu kalau salah satu dari anak kita ini bakatnya tak sama dengan kita, dan kita mau tak mau harus kau turut apa kata aku. Itu tak benar, kata seperti itu tak benar. Harusnya kita hindari seperti itu, ya kan? Jadi intinya setiap anak yang kita punya ini adalah titipan dari Allah. Titipan dari Allah yang mana kita ini diberi amanah oleh Allah untuk menjadikan anak-anak kita ini kelak menjadi manusia yang berakhlak, berbudi luhur. Oke? Nah, itulah. Dan sebagai orang tua harus memahami apa bakat anak kita ini. Nah, tuh harus, dan kita harus selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan. Sebagai orang tua harus menjadi fasilitator,
Jadi begini, saudaraku, anak kita ini kita lihat, kita amati bakat apa yang dia punya. Bakat apa yang dia punya itu. Nah, kita lihat, kita cermati. Nah, apabila bakat anak kita ini tak ada sebab tak ada bahaya buat diri sendiri dan atau buat orang lain, maka kita dukung. Tapi jika ada sebab bahaya kepada orang lain tentang bakat dari anak kita ini, kita harus mengarahkannya dengan cara yang baik. Kita beri masukan yang baik. Jangan kita terus dengan keras kita, ini tak baik. Jangan. Kita arahkan. Kalau perlu, kalau perlu kita beri tantangan. Tantangan jangan tantangan berkelahi, tak baik tuh. Jangan. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jadi kita harus kasih tantangan minat tentang bakat anak kita. Kita harus tahu, kita harus tantang minat dan bakat anak kita. Barulah kita tahu bakat apa yang paling pantas, paling bagus untuk anak kita, dan kita harus mendukungnya sepenuhnya. Jangan sampai mengecewakan. Jangan sampai kita tekan dengan apa yang kita punya, apa yang kita mau. Akhirnya menyesalah kita kalau kita dapati anak kita ini tak bisa apa-apa karena ulah kita sendiri. Sebagai orang tua harus bijaksana, harus paham betul bahwa anak kita ini adalah makhluk Allah yang telah dititipkan kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan, anak kita ini adalah makhluk lain yang diciptakan Allah untuk dititipkan kepada kita, yaitu tadi, yang mana kita harus bisa membimbingnya. Nah, dengan bimbingan kita, maka anak kita berikan didikan yang baik. Kita beri didikan yang penuh rasa kasih sayang. Kita beri dia kepercayaan. Ya, kita percaya aja kepada anak-anak kita nih. Kita beri kepercayaan. Ya, insya Allah nanti akan menjadikan anak kita ini akan menjadikan orang yang baik. Itu. Jadi jangan nanti kita menyesal kalau kita tak bisa mendukung, dan kita harus tetap berambisi, anakku harus seperti aku. Padahal sebetulnya harus menjadi fasilitator kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua nih tak tahu apa nih bakat anak kita nih. Kasihan. Itulah yang menjadi sebab kita sering bertengkar kepada anak-anak, dengan anak-anak kita. Ya karena itu tadi, karena kesombongan kita, keangkuhan kita. Hindari itu. Jangan sampai kita ini dibenci oleh anak-anak kita karena kesombongan diri kita, karena otoriter kita sebagai orang tua. Itu. Jangan sampai anak ini merasa benci pada kita sebagai orang tuanya. Aku punya orang tua macam tuh, tak suka aku, yang mana selalu menekan aku. Tak pernah aku diberikan kebebasan untuk berpendapat atau untuk mendukung tentang bakat-bakat yang aku punya. Itu. Sebagai orang tua, kita harus memahami betul apa minat dan bakat anak kita. Begini saudara, bakat anak itu adalah misi sebetulnya. Misi
Untuk apa anak kita ini dilahirkan bersama kita? Itu sebetulnya misi. Itu tadi, kembali lagi ke pemahaman saya yang pertama tadi, bahwa misi kita adalah mendidik anak kita ini menjadi anak-anak manusia-manusia yang bermoral, berakhlak, berbudi luhur. Dan jangan pernah kita selalu memaksakan kehendak kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita benci kepada kita karena kelakuan kita sebagai orang tua yang terlalu otoriter, yang selalu memaksakan kehendak sendiri. Oke saudaraku, demikian sedikit ulasan dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.